Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redul Hanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai meta-analisis studi tentang antibiotik topikal plus sistemik untuk mencegah infeksi saluran pernapasan dengan menggunakan metode Mantel-Haenszel. Yang pertama yaitu latar belakang. Meta-analisis. Meta-analisis ialah desain studi epidemiologi kuantitatif formal yang digunakan untuk menilai studi penelitian sebelumnya secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan tentang badan penelitian tersebut. Hasil dari meta-analisis mencakup perkiraan yang lebih tepat dari efek pengobatan atau faktor risiko penyakit atau hasil lainnya daripada studi individu yang berkontribusi pada analisis gabungan. Selanjutnya, effect size. Effect size ialah indeks kuantitatif yang digunakan untuk merangkum hasil studi dalam meta-analisis. Dan pada data hasil biner, effect size yang digunakan ada 3, yaitu odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Odds ratio ialah perbandingan peluang kejadian sukses dengan peluang kejadian gagal. Odds ratio merupakan perbandingan odds pada kelompok eksperimen dengan odds pada kelompok kontrol. Untuk odds ratio, jika nilai sama dengan 1, maka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan resiko antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, risk ratio merupakan rasio peluang kejadian yang terjadi pada kelompok eksperimen terhadap kelompok kontrol. Nilai risk ratio yang sama dengan 1 atau mendekati 1 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan antara kedua kelompok. Selanjutnya, risk difference merupakan perbedaan antara dua risiko. Risk difference dihitung sebagai peluang terjadinya suatu penyakit pada kelompok eksperimen dikurangi peluang terjadinya suatu penyakit pada kelompok kontrol. Studi yang biasa digunakan, model yang biasa digunakan pada meta-analisis ada 2, yaitu fixed effect model dan random effect model. Dan pada fixed effect model terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu metode inverse varian, metode Pareto, dan metode Mantel-Haenszel. Selanjutnya, data dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data studi mengenai antibiotik topikal plus sistemik untuk mencegah infeksi saluran pernapasan. Untuk datanya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, metode. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode Mantel-Haenszel, yang mana metode Mantel-Haenszel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung ukuran efek dari data hasil biner. Metode Mantel-Haenszel memungkinkan kita untuk menghasilkan perkiraan efek keseluruhan yang tidak rancu dan disesuaikan dengan cara menggabungkan relative risk atau odds ratio yang telah distratifikasikan. Stratifikasi tersebut bertujuan untuk mengendalikan confounding atau perancu selama analisis data. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama yaitu odds ratio. Berdasarkan output yang ditampilkan, maka dapat diketahui nilai odds ratio gabungan pada fixed effect model senilai 0,32 dan random effect model senilai 0,28. Dikarenakan nilai p-value dari kedua model yaitu 0,01 kurang dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa kedua model pada odds ratio berpengaruh signifikan. Dan pada output juga dapat diketahui nilai p-value pada uji heterogenitas, yaitu sebesar 0,028 yang artinya juga kurang dari alfa, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat heterogenitas effect size pada kedua model. Selanjutnya, forest plot odds ratio. Berdasarkan output forest plot, maka diketahui odds ratio kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang kecil, yaitu senilai 0,32, sehingga kemungkinan infeksi saluran pernapasan pada kelompok eksperimen sekitar 0,32 kali lebih kecil daripada kemungkinan kejadian infeksi saluran pernapasan pada kelompok kontrol. Nilai dari odds ratio lebih kecil dari 1 menunjukkan grup eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan grup kontrol. Selanjutnya, risk ratio. Berdasarkan output risk ratio, dapat diketahui bahwa nilai risk ratio gabungan pada fixed effect model yaitu senilai 0,47 dan pada random effect model yaitu senilai 0,43. Untuk nilai p-value pada kedua model memiliki nilai yang sama, yaitu 0,0001, yang artinya bahwa
model pada Rix ratio berpengaruh signifikan. Dan dari output juga dapat diketahui nilai p-value dari uji heterogenitas, yaitu sebesar 0,0008, yang artinya bahwa terdapat heterogenitas pada model. Selanjutnya, forest plot Rix ratio. Berdasarkan output forest plot, maka diketahui relatif Rix antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang kecil, yaitu senilai 0,48. Sehingga kemungkinan kejadian infeksi saluran pernapasan pada kelompok eksperimen sekitar 0,48 kali lebih besar daripada kemungkinan kejadian infeksi saluran pernapasan pada kelompok kontrol. Nilai Rix ratio kurang dari 1, berarti peluang untuk kelompok eksperimen lebih kecil daripada peluang untuk kelompok kontrol. Selanjutnya, Rix reference. Berdasarkan output Rix reference, maka diketahui nilai rasio gabungan pada fixed effect model yaitu minus 0,21 dan pada random effect model yaitu senilai minus 0,24. Dan diketahui juga nilai p-value pada kedua model yaitu 0,0001. Dikarenakan nilai p-value pada kedua model lebih kecil dari alpha atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model pada Rix reference berpengaruh signifikan terhadap model. Dari output Rix reference juga dapat diketahui nilai p-value dari uji heterogenitas. Nah, dikarenakan nilai p-value pada uji heterogenitas juga kurang dari alpha, maka dapat diketahui bahwa terdapat heterogenitas effect size pada model. Selanjutnya, forest plot Rix reference. Berdasarkan output forest plot Rix reference, maka diketahui Rix reference antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sangat kecil, yaitu senilai minus 0,21. Sehingga selisih peluang kejadian infeksi saluran pernafasan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol senilai minus 0,21. Yang artinya peluang kejadian pada kelompok eksperimen lebih kecil daripada kelompok kontrol. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pada meta-analisis menggunakan 3 ukuran efek, yaitu odds ratio, Rix ratio, dan Rix reference, sama-sama menunjukkan hasil yang signifikan. Yang mana sehingga dapat disimpulkan bahwa artinya antibiotik topikal plus sistemik terbukti berhasil untuk mencegah infeksi saluran pernapasan. Kesimpulan lainnya yaitu terdapatnya heterogenitas dalam meta-analisis, sehingga harus dilakukannya analisis lebih lanjut. Baik, sekian saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.